Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik teman-teman, saya di sini akan menyampaikan sedikit kultum di bulan suci Ramadan ini dengan tema yaitu hikmah dan puasa Ramadan. Apa saja sih hikmah dan juga manfaat daripada kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini? Yang pertama, kita bicara soal manfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan terhadap kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana yang telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Jika kita merujuk pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa manfaat berpuasa itu melatih diri kita supaya kita menjadi orang yang beriman. Lalu manfaat daripada puasa ini setidaknya saya bisa bagi menjadi dua manfaat. Yang pertama, manfaat yang bisa kita rasakan di dunia ini, dan manfaat yang insya Allah nanti akan kita raih di hari akhir, seperti itu. Yang pertama, manfaat di dunia. Ketika kita mengerjakan puasa, apa sih manfaat yang kita bisa rasakan ketika kita di dunia? Tidak jauh, banyak sekali tokoh yang menjelaskan keterkaitan berpuasa terhadap kesehatan tubuh kita. Yang pertama tentunya dengan berpuasa itu dikatakan dapat melakukan detoksifikasi tubuh secara alami, di mana kita berpuasa yaitu tidak makan kurang lebih 12 jam, maka tubuh kita akan melakukan detoksifikasi secara alami karena tidak ada makanan maupun minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Diteliti oleh beberapa ilmuwan kesehatan bahwasanya dalam berpuasa ini diyakini dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh kita. Lalu ada juga penelitian yang menyatakan bahwasanya dengan berpuasa itu dapat memberikan kesehatan kepada sistem saraf otak. Meskipun penelitiannya sangat minim dilakukan kepada manusia, tetapi banyak ilmuwan yang melakukan penelitian kepada hewan, di mana binatang yang tidak makan dan tidak minum itu mengalami regenerasi otak, regenerasi sel otak. Dan juga diteliti bahwa manusia yang melakukan puasa kurang lebih 8 jam itu dapat mencegah Alzheimer dan juga Parkinson, seperti itu. Lalu kita juga pasti sering mendengar bahwasanya ketika kita berpuasa sama dengan kita mengistirahatkan beberapa sistem organ pencernaan kita, seperti lambung kita diistirahatkan, seperti itu ya, pankreas, dan juga sistem jantung kita bekerja lebih ringan daripada biasanya ketika kita tidak berpuasa. Itu beberapa manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita berpuasa, dan kita bisa merasakan manfaatnya itu ketika kita di dunia. Lalu kalau kita bicara puasa ini kan kita bicara ibadah. Yang namanya ibadah itu orientasinya pasti pahala, seperti akhirat, seperti, dan tujuannya kan pasti puncak tujuannya adalah mendapatkan pahala dan juga ganjaran di akhirat kelak. Lalu apa saja sih manfaatnya? Sebenarnya ada banyak, cuma di sini saya akan menyampaikan setidaknya ada 2 hadis
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu memiliki 8 pintu, dan salah satunya itu bernama Ar-Royan, di mana Ar-Royan ini tidak akan dimasuki selain oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi ketika nanti orang-orang berpuasa sudah masuk ke dalam surga tersebut, pintu Ar-Royan tersebut, maka pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada lagi yang masuk ke dalam pintu surga, yaitu pintu Ar-Royan tersebut, kecuali orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kebahagiaan bagi seseorang yang melaksanakan puasa. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu Robnya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Lalu setelah kita mengetahui banyak sekali manfaat daripada berpuasa, apa sih hikmah-hikmah yang kita bisa ambil, yang kita bisa petik pelajarannya dari kita menjalankan puasa ini? Ada banyak sekali pastinya, tapi di sini saya mungkin hanya akan menyampaikan beberapa. Yang pertama, dengan berpuasa kita melatih disiplin dalam hal mengelola waktu. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, yang biasanya mungkin kita bangun kesiangan atau bangun jam 5, lalu ketika kita berpuasa, kita melatih diri kita untuk bangun misal di jam 3 pagi untuk melaksanakan sahur. Lalu kita misal jam 5 sore yang biasanya kita nggak tahu ngapain, tapi ketika kita berpuasa jam 5 sore aktif menyiapkan takjil, menyiapkan bukaan dan lain sebagainya. Belum lagi ketika berpuasa, ketika melaksanakan sholat isya dan juga sholat tarawih dan juga witir, di mana banyak sekali orang yang sebelumnya sering lalai dalam masalah waktu ini, tapi di bulan Ramadan dia jadi terbiasa disiplin dalam hal mengelola waktu. Lalu yang kedua yaitu melatih kesabaran. Ini pasti sangat relevan sekali di antara kita ketika yang biasanya gampang marah gitu ya, gampang emosi. Ketika berpuasa, seseorang yang melakukan puasa itu cenderung lebih tabah, lebih sabar dalam menahan emosinya seperti itu, karena dia tahu sedang berpuasa, yang mana marah dapat mengurangi nilai pahala dari berpuasa itu sendiri. Ya, lalu yang ketiga, ini melatih kebersamaan. Mungkin teman-teman juga sering ngelihat ya, ketika di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang melakukan sahur on the road. Lalu ada juga yang berbagi takjil seperti itu. Ini kegiatan-kegiatan yang menjamur ketika di bulan Ramadan. Nah, diharapkan hikmahnya adalah orang yang terbiasa melaksanakan hal-hal demikian itu terbawa nantinya ketika dia sudah melewati bulan Ramadan. Lalu yang keempat, tentunya meningkatkan rasa empati, meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama. Kenapa begitu? Karena ketika kita berpuasa, kita kan merasakan haus seperti itu ya. Kita merasakan lapar. Maka dengan kita merasakan haus, merasakan lapar, itu diharapkan mendorong kita untuk merasakan, untuk berempati. Kita bisa merasakan, oh ini ya ternyata yang dirasakan oleh orang-orang di luar sana yang mungkin kehidupannya tidak seberuntung kita, orang-orang jalanan, orang-orang yang sulit untuk makan sehari-hari. Sehingga ketika kita merasakan bahwa lapar dan haus itu tidak enak, diharapkan kita dapat meningkatkan rasa empati kita kepada orang-orang di luar sana nantinya. Dan sebenarnya masih banyak lagi teman-teman ya, kalau kita bahas manfaat dan juga hikmah daripada puasa ini. Tetapi karena singkatnya waktu, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hikmah dan juga manfaat dari puasa di bulan Ramadan ini. Dan akhir kata, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan apabila ada materi yang dirasa kurang tepat, saya sangat menerima kritik dan saran. Billahi taufiq wal hidayah. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.